video ini saya buat untuk memenuhi tugas midterm mata kuliah pendidikan karakter. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertamanya. Jelaskan mengapa pendidikan karakter menjadi penting dalam perguruan tinggi, lebih-lebih lagi di era modern seperti saat ini. Menurut saya, pendidikan karakter bagi mahasiswa di era digital dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Pendidikan karakter merupakan suatu proses pengenalan moralitas dan agama kepada mahasiswa melalui pembiasaan, penguatan, dan pengembangan perilaku. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat penting bagi mahasiswa untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di era saat ini. Karena dengan pendidikan karakter dapat menghasilkan generasi yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, toleransi, dan percaya diri, komunikatif dan kreatif, sesuai dengan cita-cita Pancasila agar dapat membangun generasi yang bermoral dan beragama. Untuk pertanyaan nomor 2, membahas tentang kejujuran dan integritas. Di poin A, jelaskan apa arti kejujuran dalam konteks karakter dan mengapa kejujuran penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kejujuran dalam konteks karakter adalah suatu sikap dalam perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, dan tidak dikurangi dalam berbicara dan bertindak. Pentingnya kejujuran yaitu dengan berbuat jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain dan membangun kepercayaan dari orang lain dan akan menghindari kita dari segala macam fitnah sehingga hidup kita akan terasa lebih aman. Dan dengan kejujuran pula, seseorang akan lebih mudah mengajak kita untuk bekerja sama karena kita memiliki sifat yang dapat dipercaya. Jadi, untuk pertanyaan poin B, berikan contoh situasi di mana Anda menghadapi konflik antara kejujuran dan kepentingan pribadi. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya dan mengapa pilihan Anda menjadi penting dalam membangun integritas. Menurut saya pribadi, dalam menghadapi konflik antara kejujuran dan kepentingan pribadi, yaitu dengan cara mempertahankan kejujuran yang mendalam, serta mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Adapun pentingnya membangun integritas, yaitu untuk memperbesar hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan masyarakat. Kejujuran dan integritas adalah dua hal atau dua sikap yang mana sikap tersebut tidak dapat dipisahkan dan dengan sikap tersebut dapat terbangun fondasi daripada kepercayaan orang lain terhadap kita sendiri. Jadi pertanyaan nomor 3 membahas tentang komunikasi dan kerjasama. Untuk pertanyaan poin A-nya, jelaskan peran komunikasi yang efektif dalam membangun kerjasama di lingkungan kerja atau tim. Lalu berikan contoh konkret dari pengalaman Anda sendiri. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan satu unsur yang sangat penting, yang mana dengan komunikasi dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja, dan dengan adanya komunikasi yang terjalin baik sesama rekan kerja dapat memunculkan sudut pandang baru, yang mana dengan sudut pandang tersebut dapat menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Adapun konteks saya sendiri dalam dunia komunikasi yaitu di saat dosen memberikan tugas, kami mencoba berkomunikasi untuk apa yang akan dilakukan dengan tugas tersebut. Pertanyaan poin B, bagaimana Anda menangani situasi di mana ada konflik komunikasi yang menghambat kerjasama tim, lalu berikan strategi yang dapat mengatasi hal tersebut. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik, dan menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Adapun strategi lain yang dapat dilakukan adalah fokus pada masalahnya, bukan hal pribadi, berkomunikasi secara terbuka, bersikap adil terhadap semua anggota tim. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4 tentang tanggung jawab dan disiplin. Untuk pertanyaan di poin A, apa perbedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial? Lalu berikan contoh bagaimana Anda menerapkan kedua jenis tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, tanggung jawab individu adalah tanggung jawab yang dilakukan untuk menuntut kesadaran diri sendiri. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umumnya. Adapun cara menerapkan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dipilih. Adapun penerapan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk pertanyaan di poin B, bagaimana disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional? Lalu berikan contoh bagaimana Anda menggunakan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab. Disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pribadi, yaitu dengan mengidentifikasikan hubungan emosional Anda dan mencoba mendalami dengan tujuan Anda, lalu menetapkan tujuan yang realistis dan membuat rencana spesifik tentang bagaimana Anda akan mencapai tujuan tersebut. Lalu membagi rencana Anda menjadi bagian-bagian kecil dan memantau kemajuan Anda dalam mencapai tujuan. Disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan profesional, yaitu dengan cara memutuskan keputusan bersama, yang mana keputusan tersebut hasil dari musyawarah. Yang kedua, mengidentifikasikan hubungan emosional dan memahami tujuan yang berbeda. Yang ketiga, membuat rencana spesifik tentang tujuan bersama. Yang keempat, menerapkan ketertiban yang harus dipenuhi oleh semua anggota. Disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan membuat pengingat, memulai dan biasakan dari hal-hal yang kecil, menghindari mengulur waktu, dan jangan menganggap enteng janji. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5 yang membahas tentang kepedulian dan empati. Untuk pertanyaan poin A, jelaskan perbedaan antara kepedulian dan empati. Lalu, mengapa kedua karakter ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain? Kepedulian adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Peduli juga bisa diartikan tergerak untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan empati adalah daya untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yaitu dengan cara menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain tersebut. Adapun alasan mengapa empati penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan berempati seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat membangun semangat kepada orang lain, memberikan masukan-masukan yang positif, dan akan lebih peka terhadap lingkungan sosial, yang dimana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Jadi kita masuk ke pertanyaan di poin B. Bagaimana Anda dapat menunjukkan kepedulian dan empati dalam situasi di mana seseorang sedang menghadapi kesulitan ataupun di saat seseorang menghadapi ketidakberuntungan? Lalu berikan contoh dari pengalaman Anda sendiri. Di saat seseorang menghadapi kesulitan, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghiburnya yaitu dengan cara menjadi pendengar yang baik tentang apa yang dia ceritakan dan mencoba memahami perasaan orang tersebut dan menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Dan yang terakhir adalah memberi masukan-masukan yang positif agar dia tetap semangat untuk menjalani kehidupan.